Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi bertemu dengan Pak Sidik. Di sini nanti kita akan belajar pendidikan agama Islam pelajaran keempat dengan judul Hidup Tenang dengan Perilaku Terpuji. Bagi anak-anak yang sudah memegang buku paket, silakan dibuka dulu halaman 41. Setelah dibuka, simak penjelasan dari Pak Sidik. Perilaku terpuji akan mendatangkan kebaikan dari Allah. Kebaikan dari Allah apa saja? Banyak sekali. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya engkau ingin menghitung nikmat-nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu. Nah, jadi nikmat Allah itu tidak bisa dihitung saking banyaknya. Kedua, perilaku terpuji ini akan mendatangkan kebaikan kepada sesama. Misal anak-anak memiliki akhlak terpuji, pasti orang-orang yang di sekitar anak-anak semua akan merasa senang, merasa diuntungkan. Jadi anak-anak harus membiasakan perilaku terpuji sedini mungkin, mulai dari kecil. Kemudian setiap muslim yang taat, jadi kita sebagai seorang muslim yang taat harus berperilaku terpuji. Nah, orang yang perilaku memiliki sikap terpuji, hidupnya akan bahagia, tentram, karena dia selalu berbuat kebaikan, tentram di dunia bahkan di akhirat. Di Al-Quran sendiri, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Mudassir ayat 38 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim, kullu nafsim bima kasabat rohina, yang artinya kurang lebih seperti ini: setiap individu bertanggung jawab atas apa yang diperbuatnya. Nah, ini merupakan salah satu dalil tentang tanggung jawab, di mana tanggung jawab merupakan tema kita pada pagi hari ini. Nah, selain tanggung jawab, akhlak terpuji yang lainnya yaitu tawadu. Nah, sebelum Pak Sidik lanjutkan pelajaran 4 ini, mari kita amati gambar di bawah ini. Gambar yang pertama, ini ada seorang anak yang sedang melaksanakan ibadah sholat. Ibadah sholat ini mengamalkan, mencerminkan nilai-nilai tanggung jawab kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu tanggung jawab kepada orang tua, tanggung jawab kepada diri sendiri, yaitu gambar yang kedua ini seorang siswa atau siswi sedang belajar. Ini merupakan tanggung jawab dari seorang siswa atau murid. Jadi anak-anak semua yang di rumah jangan lupa belajar, harus tanggung jawab sebagai seorang siswa. Gambar selanjutnya yaitu ada seorang siswi yang menyapa gurunya. Ini merupakan akhlak terpuji atau perilaku tawadu, di mana yang kecil memberi salam kepada yang lebih tua. Gambar yang kedua juga berperilaku tawadu karena memberikan tempat duduknya kepada seorang nenek yang lebih tua. Itulah gambar-gambar yang di dalamnya mengandung unsur nilai-nilai tanggung jawab dan tawadu. Untuk selanjutnya, pengertian dari tanggung jawab. Tanggung jawab, sebelum kita membahas pengertiannya, di sini paragraf paling bawah ini, tanggung jawab artinya itu bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas dan bersedia menerima akibat dari perbuatannya.
Jadi misalkan anak-anak mendapatkan tugas dari sekolah, anak-anak semua harus sungguh-sungguh dalam mengerjakan tugas tersebut, dan apabila tidak melaksanakan tugas itu, anak-anak harus siap menerima resiko yang didapatkannya. Itu merupakan pengertian dari tanggung jawab. Loh, apakah Islam mengajarkan tentang tanggung jawab? Islam sangat menganjurkan untuk selalu bertanggung jawab bagi umatnya. Karena apa? Setiap amal perbuatan kita, jadi amal yang kita lakukan akan dimintai pertanggungjawaban di depan Allah. Kalau kita berbuat jelek, nanti kita juga akan ditanya di akhirat kelak, kenapa kamu seperti ini, kenapa kamu durhaka, kenapa kamu membantah orang tua, kenapa kamu menyakiti ini, menyakiti tumbuhan, menyakiti hewan, semua nanti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Nah, kemudian masih mengenai tanggung jawab sendiri ada beberapa hal yang perlu anak-anak ketahui. Yang pertama, tanggung jawab kepada Allah. Jadi kita itu memiliki kewajiban kepada Allah, maka kita harus tanggung jawab, antara lain apa? Melaksanakan ibadah. Jadi anak-anak di rumah jangan lupa sholat 5 waktunya dijaga. Habis sholat maghrib mengaji, membaca Al-Quran. Yang belum bisa membaca Al-Quran bisa belajar mulai dari alif, ba, ta. Nah, melaksanakan ibadah ini harus dengan sungguh-sungguh dan baik-baiknya. Jangan karena dipaksa. Nah, dan sebagainya. Contoh, nah ini contoh tanggung jawab kepada Allah, yaitu sholat 5 waktu. Nah, benar kan yang dibilang? Mengaji, berbuat baik kepada sesama, terutama kepada orang tua. Jangan sekali-kali anak-anak berani membantah kedua orang tua kepada manusia sekitar, kepada manusia, dan kepada alam sekitar, tumbuhan dan hewan. Nah, yang kedua itu tanggung jawab terhadap diri sendiri, antara lain menjaga kesehatan, makan yang teratur, jangan tidak makan harus dijaga, terus giat belajar, itu tanggung jawab pada diri sendiri. Belajar itu bukan untuk bapak ibu, guru, tapi belajar itu untuk diri kalian sendiri, supaya nanti menjadi orang yang bermanfaat. Semangat terus belajarnya. Yang kedua, tanggung jawab terhadap orang tua. Orang tua itu bisa orang tua kandung ataupun guru, antara lain berbakti, taat, kalau disuruh juga mengiyakan, jangan membantah, terus patuh, bersikap santun. Kalau berbicara sama orang tua jangan membentak-bentak, itu termasuk perbuatan tercela. Berbicara kepada orang tua harus santun. Yang ketiga, tanggung jawab terhadap lingkungan kita. Jika kotor, dibersihkan. Lingkungan rumah, lingkungan sekolah. Jika ada sampah yang berceceran, dimasukkan ke tempat sampah. Terus jangan lupa anak-anak harus membiasakan membuang sampah itu di tempatnya. Harus tanggung jawab sejak dini. Kalau tidak mau membersihkan, jangan mengotori. Itu jadi simpulannya, tanggung jawab itu ada 3. Tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pertama, yang kedua tanggung jawab terhadap diri sendiri, yang ketiga tanggung jawab terhadap orang tua, yang keempat tanggung jawab terhadap lingkungan sekitar, menjaga kebersihan, menjaga keamanan dan sebagainya. Tanggung jawab sendiri tadi artinya apa? Bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas. Nah, itu merupakan penjelasan sedikit mengenai tanggung jawab. Anak-anak bisa mengerjakan latihannya di halaman 43. Nah, sekian dulu materi pendidikan agama Islam minggu ini. Dilanjutkan minggu yang akan datang. Semoga anak-anak sehat selalu, tetap rajin belajar di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.